Hai, saya Syalisha Fatihah, saya mahasiswa Ilmu Komunikasi. Nah, dalam video ini saya akan mengulas isu pemberian izin usaha pertambangan kepada organisasi keagamaan, serta bagaimana kebijakan ini dapat dipahami melalui Group Achievement Theory dan grouping dalam dinamika pengambilan keputusan kelompok. Pemberian izin usaha tambang kepada ormas keagamaan menjadi isu publik yang memunculkan perdebatan luas. Nah, di satu sisi, kebijakan ini diproyeksikan sebagai upaya mendorong kesejahteraan kolektif melalui pemanfaatan sumber daya alam oleh kelompok yang memiliki basis sosial yang kuat. Nah, di sisi lain, muncul kekhawatiran terkait kualitas keputusan, resiko sosial, dan dampak lingkungan. Kondisi ini tuh menunjukkan bahwa keberhasilan atau kegagalan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh aturan formal, tapi juga oleh dinamika kelompok yang terlibat di dalamnya. Jika dilihat melalui Group Achievement Theory yang dikemukakan oleh Stockdale, kebijakan ini berpotensi menjadi pencapaian kolektif apabila didukung oleh faktor-faktor pendukung yang memadai. Keberhasilan kelompok bukan berarti tanpa konflik, melainkan ditentukan oleh kemampuan menyelaraskan tujuan, memanfaatkan legitimasi kepemimpinan, serta mengoptimalkan dukungan struktural. Faktor pertama adalah keselarasan tujuan kesejahteraan sosial. Kebijakan ini dibingkai sebagai upaya negara untuk memperluas manfaat ekonomi sumber daya alam kepada ormas keagamaan. Ketika ormas mampu mengintegrasikan tujuan ekonomi dengan misi sosial dan keagamaan seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan umat, maka terbentuk tujuan kolektif yang relatif selaras antara negara, ormas, dan masyarakat. Faktor kedua, legitimasi sosial ormas sebagai pemimpin moral dan sosial. Ormas keagamaan memiliki tingkat kepercayaan publik yang tinggi serta jaringan sosial yang luas. Nah, dalam perspektif Group Achievement Theory, legitimasi ini dapat memperkuat kohesi internal dan efektivitas koordinasi selama dijalankan secara transparan dan akuntabel. Faktor ketiga adalah dukungan struktural dan sumber daya dari negara. Kebijakan ini disertai regulasi pendampingan serta peluang kemitraan dengan pihak profesional. Dukungan eksternal semacam ini dapat membantu mengompensasi keterbatasan internal ormas dan meningkatkan peluang tercapainya tujuan kesejahteraan bersama. Namun di balik potensi pencapaian kolektif tersebut, terdapat resiko grouping dalam proses pengambilan keputusan. Dorongan untuk menjaga kesepakatan dan keharmonisan dapat menggeser evaluasi kritis terhadap resiko dan alternatif kebijakan. Tekanan untuk mencapai konsensus cepat berpotensi menutup ruang evaluasi terhadap dampak lingkungan, konflik sosial, dan persoalan legalitas. Selain itu, kohesivitas yang terlalu kuat dapat menciptakan optimisme berlebihan, seolah kebijakan ini pasti membawa manfaat tanpa konsekuensi serius. Dalam kondisi seperti ini, suara minoritas atau kritik dari masyarakat sipil dan akademis beresiko diabaikan demi menjaga kesatuan narasi. Nah, sebagai penutup, pemberian izin usaha tambang kepada ormas keagamaan memiliki potensi sebagai pencapaian kolektif jika dikelola secara transparan, rasional, dan akuntabel. Namun tanpa ruang kritik dan evaluasi yang sehat, dinamika grouping justru dapat melemahkan kualitas keputusan. Oleh karena itu, keseimbangan antara kohesi dan pemikiran kritis menjadi kunci dalam implementasi kebijakan ini. Sekian, terima kasih.